Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat, juga kenikmatan iman, serta kenikmatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan juga bisa melaksanakan ibadah ngumawulo datang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga aktivitas keseharian kita senantiasa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam juga kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan kajian kita Kitab Risalatul Mu'awanah, yang pada pekan kemarin kita telah sampai kepada dasar Qur'anik serta sabda dari Nabi besar Muhammad SAW melalui hadisnya tentang keutamaan umat yang mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar, sekaligus perintah untuk melaksanakan ajakan kepada umat manusia secara umum. Berikutnya kita lanjutkan masih kepada apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala lan wisdawuh sapa alaihi salatu wassalam, mugi kesejahteraan, sholawat serta salam tetap ing atase baginda Rasul. Idza mata ibnu Adam, arikalane mati sopo ibnu Adam, anak putrone Nabi Adam, artinya manusia. Jika manusia itu meninggal dunia, inqata'a amaluh, maka amal baiknya, amal perbuatannya, semuanya akan terputus, kata Nabi. Jadi seluruh amal anak Adam ini semuanya akan terputus. Artinya tidak mendapatkan pahala lagi. Illa min salasin, kecuali ada 3 amaliyah yang akan tetap terus mengalir pahalanya. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Apa itu sedekah yang terus mengalir pahalanya? Yaitu jenis sedekah yang dengan sedekah itu kemudian dipergunakan, dimanfaatkan untuk manusia yang lain secara kontinu, secara terus-menerus. Kita bisa mengumpamakan sedekah jariyah itu adalah harta benda kita, tenaga kita yang kita berikan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, pembangunan sekolah, dan sebagainya. Ini adalah bentuk
sodakoh jariyah yang pahalanya akan terus mengalir dan tidak pernah terputus hingga yaumul qiyamah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, utawa ilmu sing kelawan ilmu mau iso dialap manfaate. Artinya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, memberi manfaat kepada orang lain. Ini adalah juga jenis amal yang tidak akan terputus sampai kapanpun, sampai ilmu itu diamalkan dan diajarkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulahu, memiliki anak yang soleh ataupun anak yang solihah yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Jadi ada 3 amaliyah ini yang terus pahalanya mengalir dan tidak pernah terputus. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita memiliki salah satu dari amaliyah yang tidak akan pernah terputus semacam ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang baru saja saya bacakan. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala lan wis dawuh sapa alaihi salatu wassalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajwadukum, utawi wong kang paling mulya, wong kang paling lomo, orang yang paling pemurah di antara kamu semua, wong sing paling lomo antarane sliramu kabeh, ba'di sakwise ingsun, kata Nabi, rajulun, yaitu seorang alima ilman, sing ngaweruhi ilmu, sing ngerteni ilmu, fanasyarahu, kemudian orang tadi mau mensyiarkan, mau memberikan kepada orang lain, menyebarkan ilmu itu kepada orang lain, sehingga bisa memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Itulah golongan orang yang paling lomo, orang yang paling dermawan dalam pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanasyarahu yub'atsu yaumal qiyamati, orang yang mau menyebarkan ilmu itu, yub'atsu, akan dibangkitkan besok di hari kiamat, ummatan wahdah, menjadi satu umat, menjadi satu golongan yang spesifik, yang mulia, golongan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ugi wis dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum, utawi sekabehane makhluk, kulluhum, ya sekabehane makhluk, yusalluna, mereka membacakan sholawat, mendoakan sholawat, mendoakan kesejahteraan,
ala muallimin nas, maring wong-wong sing gelem mulang maring menungso liyane, al khaira, mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain, hatta khitanil ma, sehingga iwak-iwak sing ana ing segara uga padha njalukake ngapura dalah mendoakan kesejahteraan bagi orang yang mau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan uga wis dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum iyalullah, utawi sekabehane makhluk, kulluhum ya sekabehane makhluk iku iyalullah, minangka dadi tanggungane Allah, minangka dadi keluargane Allah. Wa ahabbahum, utawi makhluk sing paling didemeni, sing paling dicintai di antara mereka, orang yang paling dicintai di antara makhluknya Allah Ta'ala, ilallahi Ta'ala, mungguh Allah Ta'ala, anfa'uhum li'iyalihi, yaiku orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi tanggungan Allah yang lain. Artinya sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah mereka yang selalu memberi manfaat bagi orang lain. Wala yastati'u ahadun, wala yastati'u, lan ora bakal kuwasa, ora bakal kongang, ora bakal mampu seseorang ayang fa'a, ing yento paring manfaat, memberi manfaat kepada orang lain, khalqallah, kepada hamba Allah yang lain, kepada makhluk Allah yang lain, bimithli da'watihim, kelawan padane ajakane wong-wong mau, ila babillah, maring pintune Allah Ta'ala, pintu ma'rifat, pintu siratal mustaqim, jalan yang benar, bita'rifihim, kelawan oleh anggone ngerteni wong mau, ma yajibulahu, apa-apa sing wis diwajibake tumrap wong mau, apa yang diwajibkan bagi dirinya, minat tauhid. Yang pertama adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah, la yusyriku billah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Jadi pintu Allah yang pertama adalah tauhid dengan cara mengesahkannya tanpa menyekutukannya. Wa ta'atu, juga harus dengan jalan taat, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi syarat pertama dari memasuki pintu Allah adalah dengan jalan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua, tentu dengan jalan taat, mengikuti perintah-perintahnya. Wa tadzkirihim bi ayatihi, dan juga memberikan peringatan
kepada hamba-hambanya yang lain, bi ayatihi, terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi memberi peringatan, mengingatkan kepada manusia yang lain terhadap ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Wa alaihim, dan juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Nikmat yang paling besar bagi kita semua tidak lain adalah nikmat iman dan Islam kita. Pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau melakukan pembacaan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan pernah mampu untuk menyebutkan, untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari bangun tidur kita sampai dengan menjelang tidur kita. Bahkan di saat kita tidur itu sendiri juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan patut harus senantiasa kita syukuri. Wa tabsyirihim, dan juga orang-orang yang memberi kabar berita kepada manusia yang lain. Birahmatihi, karena kasih sayang Allah kepada manusia. Wa tahdzirihim, dan juga memberikan peringatan kepada mereka, mengingatkan dengan ancaman kepada mereka, min suhtihi, dari kemarahan Allah Ta'ala kepada manusia yang tidak mau taat kepadanya. Al-waqi, jadi bendu murka Allah yang akan diterimakan bil muta'arridin, maring wong-wong sing podo nyimpang, menoleh jauh dari ajaran Allah Ta'ala, menjauh dari perintah dan malah mendekati kemaksiatan kepadanya. Minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, juga orang-orang yang ingkar atas ketauhidan Allah Ta'ala. Wal fasiqin, dan juga orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Waqad hassani, lan temen-temen wis ngegrei ing ingsun, sudah mendorong kepadaku, kata penyusun kitab ini. Waqad hassani, lan temen-temen wis ngegrei ing ingsun, sudah mendorong kepada saya, ala imtithali hadhil amr, untuk senantiasa mengikuti manut hadzal amri, ing perintah iki, al-azim, yo perintah kang agung. Wa akadda ruhbati fis sa'i ila tahsili hadzal wa'di al-karim. Wa akadda, lan berusaha kuat, ruhbati, demeningsun, rasa senang saya, fis sa'i, untuk senantiasa berusaha, ila tahsili hadzal wa'di, untuk sampai kepada janji al-karim, janji yang mulia, al-waqi'in, yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala.
fil ayati al-waqi'in. Jadi janji mulia, janji kenikmatan, janji pahala dari Allah Ta'ala, al-waqi'in fil ayati wal ahbar, yang tertera, yang tercantum di dalam ayat-ayatnya Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala berupa ayat kalam, Al-Quran Al-Karim, juga ayat alam. Seluruh alam ini merupakan ayat tanda kebesaran Allah Ta'ala, yang dalam ilmu tafsir dikenal sebagai ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Fil ayati wal ahbar, dan juga tercantum di dalam khobar, hadis, sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati dzakartuha, allati yo ayat lan hadis, dzakartuha kang wis nutur sapa ingsun ha ing ayat lan hadis di atas. Wa ma fi maknaha, dan apa saja fi maknaha yang semakna dengan ayat dan hadis itu, mimma lam azkurahu, saka perkara lam azkurahu kang ora nyebutake sapa ingsun hu ing ma, su'alu mim ba'dis sadah, permintaan dari sebagian orang-orang yang mulia. Ada permintaan dari sebagian orang-orang yang mulia. Shadikun, ya teman saya sendiri, kata pengarang kitab ini, fil iradati salikun fi sabilis sa'adah, ing dalem oleh ngarepake, berkeinginan melaksanakan fi sabilis sa'adah, mengikuti jalan kebahagiaan, iltamasa minni, senantiasa murih, senantiasa mengharap dari saya, an aktubalahu, ing yento nulis sapa ingsun, lahu maring sahabat teman ingsun, wasiyatan, berupa wasiat, berupa ajaran, berupa risalah, yang tafa'u biha, kang iso dialap manfaati, biha kelawan wasiat mau, fa'ajabtuhu ila dzalika, oleh karenanya kemudian saya ajabtuhu, menjawab permintaan itu, ila dzalika raghiban fima taqaddama minal imtithal, dengan berharap apa yang saya lakukan ini adalah bentuk imtithal, bentuk mengikuti perintah lil awamiri, mengikuti perintah, wal fauzu bis thawab, dan juga karena mengharap keberuntungan, mendapatkan pahala, wa fi ma'unatillah, dan selalu mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna lan mungkin dadosaken Subhanahu Allah ta'ala fi hajati, ing dalam hajat ingsun, di dalam niat ingsun, ala waqfi ma akhbaru bihi, ma ukhbiru bihi, ing atase metui, nyocoki, berkesesuaian dengan apa yang telah saya beritakan di atas tadi. Ala waqfi ma akhbaru bihi, berkesesuaian dengan apa yang dihabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jalan yang benar itu. Fi qaulihi alaihi salatu wassalam, ing dalam dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mangkana man sapane wong kana kang ana sapa man fi hajati akhihi ing dalem nglakoni hajate sedulure, orang yang memberi pertolongan kepada saudaranya yang lain. Kanallahu fi hajatihi, maka Allah Ta'ala akan senantiasa memenuhi hajatnya. Jadi syarat agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka kita juga harus memenuhi hajat saudara kita dengan cara memberi bantuan kepada mereka. Wallahu fi aunil abdi, wallahu ta Gusti Allah iku fi aunil abdi, senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya. Wallahu fi aunil abdi, ing dalem pertolongan maring kawulane, Allah Ta'ala paring pertolongan dateng kawulane, makana sepanjang hambanya itu mau fi auni akhihi, berada dalam kondisi mau menolong orang lain. Jadi pertolongan Allah Ta'ala itu tergantung kepada sejauh mana seseorang itu mampu dan mau melakukan usaha menolong bagi orang lain. Wa ana astaghfirullah, wa ana utai ingsun astaghfirullah, senantiasa beristighfar, mohon ampun, nyuwun pangapura datang Allah Ta'ala. Wala aqulu anna niyati, lan ingsun orang ngucapake inna niyati, sak temene niat ingsun fi wad'i hadhir risalah, ing dalem oleh ngarang kitab ini, menulis kitab ini, maksudah maksurah ala hadhil maqasid al hasanah, untuk maksurah hanya untuk keinginan yang sempit, keinginan yang kecil, ala hadhil maqasid al hasanah. Semoga dalam menulis kitab ini, kata penyusun kitab ini, saya dapat menjalani apa yang telah digambarkan oleh ayat maupun khobar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat yang baik untuk menyebarkan agama. Wa ana a'lamu ma indi, sementara saya sendiri, kata penyusun kitab ini, a'lamu ma indi, ngaweruhi apa sing ana ning awakku minasyahwati al khafiyah, saka syahwat al khafiyah yang tersembunyi, yang sempit, yang kecil. Para pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan dari musannif, pengarang penyusun kitab ini, dengan niat yang suci, benar-benar hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan diri dari rasa riya dan syahwat, keinginan nafsu yang tersembunyi itu. Para pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua juga bisa meneladani apa yang telah diajarkan oleh musannif dari kitab ini. Baik pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira kajian kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian, dan insya Allah pekan depan kita akan berjumpa lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.